Siapa sangka, TKW sederhana dari Indonesia ini justru mewarisi harta miliaran dari majikannya. Tapi, syarat yang diminta sebelum warisan itu diberikan, bikin bulu kuduk berdiri dan hati terasa perih. Kamu harus tahu kisah ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum lanjut ke kisah haru ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena akan banyak kisah menyentuh dan inspiratif lainnya yang bisa bikin kita lebih bersyukur. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari daerah mana? Jangan lupa, kita awali dengan bersyalawat. Namanya Nurlela, tapi orang kampung biasa memanggilnya Lela. Ia adalah seorang janda muda dari desa kecil di pelosok Lampung Timur. Usianya baru 29 tahun, tapi garis wajahnya sudah terlihat lebih tua dari umurnya. Rambutnya sering terikat seadanya, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan matanya menyimpan cerita duka yang dalam. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, Lela menjadi tulang punggung satu-satunya bagi anak sematawayangnya, Raka, yang baru berusia 5 tahun. Tak ada penghasilan tetap. Kadang ia bantu tetangga panen, kadang jadi buruh cuci di rumah orang. Penghasilannya tak pernah cukup. Beras selalu ditakar, dan lauk seadanya. Bila Raka minta jajan atau susu, Lela hanya bisa menggigit bibir menahan tangis. Malam-malamnya diisi dengan memandangi langit-langit rumah papan yang mulai rapuh, ditemani doa-doa lirih agar esok ada keajaiban. Ya Allah, kalau memang jalan terbaikku harus ke luar negeri, bukakan jalannya, begitu doa yang ia ucapkan hampir tiap malam. Hingga suatu hari, seorang tetangga memberitahu ada lowongan kerja jadi TKW di Arab Saudi, khusus untuk mengurus orang tua. Lela sempat bimbang. Ia tak pernah pergi jauh, apalagi naik pesawat. Tapi demi Raka, ia memberanikan diri mengurus dokumen ke kota. Dengan modal nekat dan tekad setinggi langit, Lela mendaftar ke agen penyalur resmi dan menjalani pelatihan selama 2 bulan. Dalam hati kecilnya, Lela tahu, ini bukan cuma soal bekerja, tapi soal menyelamatkan hidup anaknya. Hari keberangkatan pun tiba. Subuh itu, suasana rumah Lela sunyi seperti kuburan. Hanya ada suara tangis tertahan dari ibunya yang sudah renta, dan tangisan polos Raka yang belum mengerti arti perpisahan. Lela mengemasi tas kecilnya, pakaian secukupnya, sajadah lusuh, Al-Quran kecil warisan almarhum suami, dan foto Raka yang ia selipkan dalam dompet. "Mak, tolong jaga Raka. Jangan biarkan dia kesepian," bisik Lela sambil memeluk ibunya erat. Wanita tua itu hanya mengangguk. Tak kuasa bicara karena tenggorokannya tercekat oleh tangis. Raka meronta-ronta saat Lela mencium pipinya. "Jangan tinggalin aku, aku nggak mau ditinggal," rengeknya. Lela hampir saja membatalkan niatnya, tapi ia tahu, jika ia tetap di sini, anaknya akan hidup dalam kemiskinan yang sama seperti dirinya. Di terminal keberangkatan, Lela hanya bisa menunduk dan berdoa. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut, sedih, dan harap. "Sabar ya, Le, demi masa depan anakmu," ucap ibunya terakhir kali sebelum bis yang mengantar Lela ke bandara melaju. Di kursi itu, air mata Lela tak henti-henti menetes. Ia merasa seperti sedang melepaskan sepotong nyawa. Tapi ia tahu, jika ia bertahan, bukan hanya dirinya yang menderita, tapi anaknya pun tak akan punya masa depan. "Tunggu mama pulang ya, nak, mama janji, akan pulang bawa kebahagiaan," gumamnya pelan sambil meremas dompet berisi foto kecil Raka. Sesampainya di Riyadh, Lela disambut cuaca panas yang menyengat dan bahasa asing yang membuat kepalanya pusing. Hatinya makin ciut ketika mendengar suara-suara keras majikan lain di bandara. Ia takut. Tak tahu apa yang menunggunya. Tapi doa selalu jadi pelindungnya. Setelah dijemput oleh agen lokal, ia dibawa ke sebuah rumah besar milik keluarga terpandang bernama Al-Mutairi. Rumah itu megah, seperti istana dalam film-film Timur Tengah, tapi suasananya dingin dan sepi. Lela diperkenalkan kepada satu orang yang akan ia rawat, seorang wanita tua bernama Nyonya Safiah. Nyonya Safiah sudah lumpuh dan hanya bisa berbicara pelan. Ia duduk di kursi roda, dengan selimut tebal membungkus tubuh ringkihnya. Rambutnya sudah memutih, dan matanya nyaris tak berkedip.
Tapi saat Lela menyentuh tangannya untuk menyapa, wanita tua itu justru mengelus lembut pipinya. "Ismuki men?" "Siapa namamu?" tanya Safiah lirih. "Ana ismi Nurlela," jawab Lela gugup. Entah kenapa, sejak pertama kali menatap mata Nyonya Safiah, Lela merasa seperti sedang melihat ibunya sendiri. Ada sesuatu yang lembut, sesuatu yang membuatnya ingin menangis tanpa sebab. Hari-hari pertama terasa berat. Lela harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan kebutuhan Nyonya Safiah. Ia memandikan sang nenek, menyuapinya, membersihkan tubuhnya, mengganti sprei, hingga memijat kaki yang sering kram. Kadang Nyonya Safiah rewel, marah tanpa sebab, menangis tanpa henti. Tapi Lela selalu sabar. Ia tahu, orang tua seperti itu butuh perhatian dan kasih sayang. Suatu malam, saat listrik rumah tiba-tiba padam, Nyonya Safiah ketakutan dan terus memanggil nama seseorang. Lela pun datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan kurus itu dan mulai membacakan surat Yasin. "Ema Ajmal Sautak, Nur," lirih Nyonya Safiah. "Suaramu indah, Nur." Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Nyonya Safiah jadi lebih tenang jika Lela berada di dekatnya. Ia mulai memanggil Lela dengan sebutan, "Binti, anak perempuanku." Lela merasa haru. Di tengah kesepian di negeri orang, ia justru menemukan cinta keibuan yang begitu tulus. Ia mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat asing. Setiap malam, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, ia duduk di dekat ranjang Nyonya Safiah dan menyisir rambut putihnya perlahan, seperti anak yang menghibur ibunya. Hati Lela perlahan sembuh dari luka, meski rindunya pada Raka tak pernah hilang. Namun tak selamanya tubuh kuat mampu menahan beban berat. Suatu hari, Lela jatuh sakit. Demam tinggi, tubuh menggigil, dan kepalanya terasa seperti diremas. Tapi ia menolak untuk istirahat. Ia tetap memaksakan diri mengurus Nyonya Safiah. Saat wanita tua itu tahu kondisi Lela memburuk, ia memanggil pembantu lain dan menyuruh Lela berbaring. Tapi Lela menolak. "Saya nggak bisa ninggalin ibu. Kalau saya nggak ada, siapa yang suapi ibu? Siapa yang bantu ibu wudu?" katanya sambil terhuyung. Nyonya Safiah menangis. Ia menggenggam tangan Lela dan menciumnya dengan bibir bergetar. "Anti Laisat Hadimah, anti binti Kalbi," katanya. "Kau bukan pembantu, kau anak dalam hatiku." Lela tak bisa membendung tangisnya. Di negeri orang, di tengah kelelahan dan kesakitan, ia justru mendapat pelukan kasih sayang dari seseorang yang dulunya asing. Saat itu, Lela sadar bahwa hubungan mereka bukan lagi antara pembantu dan majikan, tapi dua wanita yang saling menyembuhkan luka satu sama lain. Lela tetap bertahan, dengan air mata dan ketulusan. Setiap tetes keringatnya, setiap pelukan yang ia berikan, bukan karena kewajiban tapi karena cinta. Cinta yang tumbuh dalam diam, dalam doa, dan dalam perasaan yang tak terucapkan oleh kata. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, sudah hampir 3 tahun Nurlela mengabdi di rumah itu. Selama itu pula, ia belum sekalipun menginjakkan kaki kembali ke tanah air. Raka yang dulu masih balita, kini mulai belajar membaca dan mengenal huruf. Tapi semua perkembangan itu hanya bisa Lela nikmati dari layar ponsel kecilnya. Ia selalu menanti waktu istirahat untuk bisa video call dengan ibunya dan Raka. Setiap kali wajah kecil anak itu muncul di layar, hatinya seperti teriris. "Ma, kapan pulang? Teman-temanku di sekolah dijemput mamanya," ucap Raka suatu malam. Lela diam. Tangannya gemetar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Ma belum bisa pulang sekarang. Nak, Ma lagi kerja biar kamu bisa sekolah terus," jawabnya pelan, berusaha tersenyum walau air mata sudah membasahi pipi. Ia tahu, anak seusia Raka belum bisa mengerti tentang perjuangan seorang ibu. Yang ia tahu hanya satu hal, ia rindu pelukan ibunya. Dan rindu itu tak bisa ditambal oleh layar ponsel. Kadang, setelah menutup telepon, Lela menangis diam-diam di pojok kamar pembantu. Dinding kamar sempit itu menjadi saksi bisu betapa besar cinta seorang ibu yang terpaksa jauh, demi memberi harapan hidup untuk anaknya.
Ya Allah, jagain anakku. Jangan biarkan ia merasa ditinggal. Doa Lela setiap malam dengan suara tercekat. Suatu malam, suasana rumah mendadak sunyi. Angin malam bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Lela baru saja selesai memijat kaki Nyonya Safiah dan menyelimuti tubuhnya, ketika tiba-tiba tangan kurus itu menggenggam tangannya erat. Matanya menatap dalam ke arah Lela. "Nur ana urid an uhadit suka," katanya lirih. "Nur, aku ingin bicara padamu." Lela menunduk mendekat, menanti kalimat selanjutnya. Dari bawah bantal, Nyonya Safiah mengeluarkan sebuah kotak kayu tua, kecil, tapi tampak sangat berharga. Ia menyerahkannya dengan tangan gemetar. "Ini bukan nanti saat aku sudah tiada," ucapnya pelan. Wajah Lela langsung berubah. Ia tercekat, tak tahu harus berkata apa. "Apa maksudnya, Ibu? Kenapa bicara seperti itu?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. Tapi Nyonya Safiah hanya menggeleng, tersenyum samar, lalu menutup mata. Sejak malam itu, Lela semakin waspada. Ia menjaga Nyonya Safiah dengan lebih hati-hati. Tapi hatinya terus dihantui perasaan ganjil. Ada firasat yang belum bisa ia jelaskan. Setiap kali memandangi kotak itu, ia merasa seperti ada beban tak terlihat yang kini berpindah kepadanya. Kotak itu kecil, namun seolah menyimpan rahasia besar. Dan entah kenapa, jantung Lela selalu berdegup lebih kencang saat menyentuhnya. Beberapa minggu setelah malam itu, sesuatu yang ditakutkan akhirnya terjadi. Tepat pada pagi Jumat, saat Lela seperti biasa menyuapi Nyonya Safiah sarapan, wanita tua itu tiba-tiba menggenggam sendok dan menatap Lela lama. "Syukron, ya binti," katanya pelan. "Terima kasih, anakku." Lalu tangannya lepas dari sendok, matanya terpejam perlahan. Lela panik. "Ibu, ibu," serunya sambil mengguncang tubuh rapuh itu. Tapi Nyonya Safiah tak bergerak. Tubuhnya dingin. Bibirnya membisu. Hanya senyum damai yang tersisa di wajahnya. Saat itulah Lela sadar. Nyonya Safiah telah pergi, meninggalkannya untuk selamanya. Hatinya seperti diremuk. Tangisnya pecah, menggema dalam kamar sunyi itu. "Ibu, jangan tinggalin saya belum sempat balas semua kebaikan ibu." Keluarga besar Al-Mutairi langsung berdatangan. Pemakaman dilakukan sesuai adat mereka. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang terdiam. Wasiat Nyonya Safiah yang ditemukan di bawah bantalnya, tertulis dengan tulisan tangan Arab rapi, dan ditujukan untuk Nur Lela. "Dia bukan hanya pembantu, dia malaikat dalam wujud manusia," tulis Safiah. Lela tak sanggup membaca kalimat itu tanpa menangis. Ia merasa hancur. Baginya, Nyonya Safiah bukan majikan. Ia adalah pengganti ibu, sahabat, tempat berbagi rindu di tanah perantauan. Dan kini, tempat itu telah tiada. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan kotak kayu yang masih utuh di tangan Lela. Beberapa hari setelah pemakaman, Lela dipanggil ke ruang tamu oleh seorang pria parubaya berpakaian rapi. "Saya pengacara keluarga. Ada yang perlu saya sampaikan," katanya. Lela mengangguk pelan, duduk dengan hati was-was. Pria itu membuka map coklat dan menarik selembar kertas bersampul emas. "Ini surat wasiat dari almarhumah Nyonya Safiah," jelasnya. Ruangan itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada Lela. Sang pengacara mulai membaca dengan suara lantang. "Saya, Safiah binti Abdullah Al-Mutairi, dengan sadar dan tanpa paksaan, menyerahkan seluruh tabungan pribadi saya yang berada di Bank Nasional Arab senilai 3,7 miliar rupiah kepada Nur Lela binti Darto, asal Indonesia." Lela terbelalak. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi belum selesai, sang pengacara melanjutkan, "Dengan satu syarat mutlak, Nur Lela harus kembali ke Indonesia dan menggunakan warisan ini untuk membangun rumah asuh bagi janda dan anak yatim, sebagai bentuk cinta kasih yang dulu saya dambakan tapi tak pernah saya miliki." Seketika, air mata Lela mengalir deras. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang menyangka, wanita tua itu meninggalkan harta sebanyak itu bukan untuk keluarganya sendiri,
tapi untuk seorang TKW yang merawatnya dengan sepenuh hati. Lela tak sanggup berkata apa-apa. Bibirnya bergetar, hatinya penuh sesak. Astagfirullah, ini bukan warisan, ini amanah, dan berat sekali. Ya Allah, gumamnya lirih. Ia menggenggam kotak kayu itu erat, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sebuah surat lain yang ditulis langsung oleh tangan Nyonya Safiah. Nur, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tak lagi di dunia. Jangan menangis, karena setiap hari bersamamu adalah hari yang membuatku merasa hidup kembali. Kau bukan pembantu. Kau anak yang tidak pernah aku lahirkan. Teruskan hidupmu, dan tolong, cintaku padamu, salurkan kepada mereka yang kehilangan, seperti aku dahulu. Lela menangis sejadi-jadinya. Seluruh rasa takut, sedih, bahagia, dan haru bercampur jadi satu. Ia tak pernah membayangkan hidupnya yang dulu hanya berputar pada tungku dapur dan lantai rumah orang, kini dipenuhi tanggung jawab mulia yang tidak pernah ia cari. Ia hanya ingin mencari uang untuk anaknya. Tapi ternyata, Allah memberinya lebih dari itu. Ia diberi kepercayaan untuk menjadi perpanjangan kasih seorang wanita tua yang pernah merasakan sepi mendalam. Hari itu, Lela tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sore itu, setelah pembacaan wasiat, suasana di ruang keluarga rumah Al-Mutairi terasa amat hening. Tak ada satupun yang bicara. Hanya napas tertahan dan tatapan yang sulit diartikan. Lela masih terduduk kaku, menatap surat wasiat yang kini gemetar di tangannya. Ia tak bisa menampik fakta bahwa angka 3,7 miliar bukan angka kecil. Tapi yang membuatnya benar-benar terpukul adalah syarat yang menyertainya, membangun rumah asuh untuk janda dan anak yatim. Hatinya tercekat. Tangannya gemetar saat membaca ulang kalimat itu, seolah berharap ada kesalahan. Tapi tidak. Kalimatnya jelas, tegas, dan penuh cinta. Itulah pesan terakhir dari seorang wanita yang pernah ia rawat dengan sepenuh hati. Ini bukan sekadar uang, pikirnya dalam hati. Ini adalah ruh. Ini adalah jiwa. Ini adalah cinta. Sang pengacara menutup map dengan tenang, lalu berkata, jika Ibu Nurlela menyetujui syarat ini, maka seluruh warisan akan dicairkan dan ditransfer ke rekening atas nama beliau. Tapi jika tidak, maka dana tersebut akan disumbangkan ke badan amal resmi sesuai wasiat cadangan. Lela menunduk, menutup matanya. Dalam bayangannya, muncul wajah Raka, anak yang selama ini menjadi alasan ia bertahan di negeri orang. Ia juga terbayang wajah Nyonya Safiah, wanita renta yang kini telah pergi, namun meninggalkan tanggung jawab besar yang beratnya melebihi sekadar harta. Lela tak langsung menjawab. Tapi air mata yang mengalir deras di pipinya sudah cukup jadi jawaban. Ia tahu, amanah ini bukan untuk ditolak, melainkan untuk ditunaikan, meski dengan seluruh sisa hidupnya. Setelah keputusan itu diambil, Lela menjalani hari-hari berikutnya dengan banyak urusan. Ia diantar ke bank, menandatangani surat-surat, dan menerima dokumen-dokumen resmi yang menandai perpindahan warisan dari keluarga Al-Mutairi ke tangannya. Tapi tidak satupun dari itu yang membuatnya merasa kaya. Justru, yang ia rasakan adalah beratnya tanggung jawab yang tak terlihat. Uang itu memang ada di tangannya, tapi seolah ada tangan lain yang menuntunnya. Tangan Nyonya Safiah, yang kini menuntutnya menepati janji dalam bentuk kasih. Sebelum kembali ke Indonesia, Lela diberi kesempatan satu malam untuk berdoa di kamar yang dulu ia tempati bersama Nyonya Safiah. Ia masuk perlahan, lalu duduk di tepi ranjang, menyentuh bantal kosong yang dulu sering ia tata. Ibu, saya nggak tahu saya bisa sekuat ini atau tidak, bisiknya. Saya cuma pembantu, Bu. Saya nggak pernah sekolah tinggi. Tapi saya akan coba, saya akan bangun rumah itu. Saya janji. Tangisnya pecah. Ia sujud di atas lantai yang dingin, membiarkan air matanya menyatu dengan kerinduan yang tak lagi bisa ia sampaikan langsung. Keesokan paginya, keluarga Al-Mutairi mengantarnya sampai ke bandara. Bahkan putra sulung Nyonya Safiah memberinya pelukan. Ibu sangat mencintaimu, Nur. Kau lebih dari yang pernah kami bayangkan, katanya lirih. Dengan mata sembab dan langkah gontai, Lela pun naik ke pesawat.
Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia akan kembali ke tanah air, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pembawa amanah besar. Saat roda pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, dada Lela bergemuruh hebat. Tangannya berkeringat, jantungnya berdebar tak karuan. Ia membawa koper sederhana, namun kali ini isi hatinya jauh lebih berat daripada bawaan fisiknya. Di ruang kedatangan, sudah menunggu ibunya dan Raka. Anak kecil itu kini berlari ke arahnya. Tubuhnya lebih tinggi dari terakhir kali ia lihat. "Mama Aa," teriak Raka sambil memeluknya. Lela tak kuasa. Ia peluk anaknya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. "Maafkan Mama, Nak. Maaf udah ninggalin kamu selama ini. Tapi Mama pulang bawa janji. Bukan hanya buat kamu, tapi buat banyak anak lain yang butuh cinta," katanya lirih sambil menciumi kepala anaknya berkali-kali. Setelah kembali ke kampung, kabar tentang Lela cepat menyebar. Ada yang bilang ia pulang jadi miliarder. Ada pula yang berbisik-bisik menuduh ia pesugihan. Tapi Lela tak peduli. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu siapa yang ia wakili. Ia mulai mencari lahan kosong di pinggiran desa, tak jauh dari rumah ibunya. Setelah mengurus surat-surat, ia membangun sebuah bangunan sederhana berukuran 10x12 meter, dari pondasi cinta dan doa. Setiap batu bata yang disusun adalah janji. Setiap genteng yang dipasang adalah harapan. Dan setiap uang yang keluar dari rekeningnya adalah bukti bahwa warisan itu bukan untuk kemewahan, tapi untuk keberkahan. Bulan demi bulan berlalu. Akhirnya, bangunan itu berdiri tegak. Bukan rumah mewah, tapi rumah penuh cinta. Di depannya, dipasang sebuah plang kayu bertuliskan, "Rumah Asuh Bunda Safiah, untuk janda dan anak yatim." Plang itu ditulis dengan tangan Lela sendiri, sambil menahan air mata. Ia merasa, rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi perwujudan cinta dua wanita berbeda bangsa, yang dipertemukan oleh kasih Allah. Anak-anak yatim mulai berdatangan. Ada yang diantar tetangganya, ada pula yang ditemukan menggelandang. Para janda yang ditinggal suami dalam kemiskinan juga mulai berdatangan, berharap bisa mendapat tumpuan. "Saya nggak punya rumah lagi, Bu," ucap seorang ibu muda dengan 2 anak kecil. Lela memeluknya. "Sini Bu, sini, rumah ini memang bukan milik saya. Ini rumah kita semua." Setiap pagi, Lela memasak untuk mereka, menyuapi anak-anak yang masih trauma, mencuci pakaian para ibu, dan mendengarkan curhat mereka dengan penuh sabar. Ia bukan sekadar pengurus. Ia menjadi ibu bagi yang kehilangan ibu, saudari bagi yang sendirian, dan teman bagi yang tak punya tempat pulang. Kadang ia tak sanggup menahan tangis melihat anak-anak itu berebut tidur di pangkuannya, seperti mereka haus akan pelukan yang selama ini tak mereka dapatkan. Di satu malam yang sunyi, ia duduk sendiri di teras, memandang langit. "Bu Safiah, ini rumah yang ibu mau, kan? Saya harap ibu bisa lihat dari sana." Setiap hari, rumah asuh Bunda Safiah mulai dikenal warga sekitar. Beberapa dermawan datang mengirim bantuan, makanan, bahkan pakaian. Tapi tetap, sumber utama keberlanjutan rumah itu datang dari sisa warisan yang Lela kelola dengan penuh tanggung jawab. Ia tak membeli kendaraan mewah, tak membangun rumah pribadi yang besar. Ia hanya membuat 1 kamar kecil di belakang rumah asuh itu, tempat ia dan Raka tinggal. Di kamarnya, hanya ada 1 kasur tipis, 1 lemari, dan dinding yang penuh foto anak-anak yang kini ia asuh. Bagi Lela, inilah kekayaan sejati. Ia pernah kehilangan banyak hal dalam hidup, tapi kini ia diberi banyak hati untuk ia rawat. Suatu pagi, seorang anak yatim yang dulu datang dalam keadaan trauma, kini memeluknya erat dan berkata, "Bu Lela, aku nggak takut lagi tidur sendiri, karena aku tahu, ibu ada di sini." Kalimat itu membuat Lela menangis, seperti baru saja disirami air kehidupan. Ia sadar, warisan sesungguhnya bukan uang, tapi jejak cinta yang bisa menumbuhkan harapan di hati yang nyaris mati. Dan itulah yang kini ia tanam setiap hari, benih-benih cinta yang tak akan habis meski dunia kian kejam. Dari seorang TKW yang dulu hanya ingin mencari nafkah,
kini Lela menjadi ibu dari puluhan hati yang dulu kehilangan arah. Setiap pagi, suasana di rumah asuh Bunda Safiah selalu hidup. Dari dapur, aroma nasi uduk dan sayur bening buatan Bu Lela menyebar ke seluruh ruangan. Anak-anak kecil berlarian dengan seragam sederhana, sambil memeluk buku-buku sumbangan. Suara tawa mereka kini menggantikan tangisan yang dulu sering terdengar. Di sudut lain, para ibu, janda-janda muda yang pernah kehilangan arah, sibuk melipat pakaian, menyapu halaman, atau menjahit pakaian sumbangan. Bu Lela, terima kasih ya, saya dulu sempat berniat bunuh diri. Tapi sekarang saya tahu, saya masih punya harapan, ucap salah satu janda sambil memeluknya erat. Lela tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengusap punggung wanita itu. Hari demi hari, rumah itu seperti oase di tengah kekeringan cinta. Lela menjadi ibu bagi semuanya, tanpa membedakan siapa dan dari mana. Ia menyimak setiap cerita mereka, dari luka karena ditinggal mati suami, sampai anak-anak yang kehilangan orang tua karena kecelakaan, kemiskinan, atau penyakit. Kadang, ia hanya mendengarkan, tapi seringkali ia ikut menangis. Karena dalam setiap cerita mereka, Lela merasa seperti melihat dirinya sendiri beberapa tahun yang lalu. Seorang perempuan lemah, tertatih di tengah kerasnya hidup, berjuang sendirian, dengan satu hal yang tak pernah ia lepaskan, cinta untuk orang-orang yang ia sayangi. Dan sekarang, cinta itu tumbuh menjadi pelindung bagi banyak hati yang rapuh. Di suatu malam, setelah semua penghuni rumah asuh tertidur lelap, Lela duduk sendiri di bangku tua di depan rumah. Angin malam menyapu lembut rambutnya, langit penuh bintang, dan suara jangkrik menambah syahdu suasana. Dalam kesunyian itu, ia membuka dompet lusuh yang selalu ia bawa. Dompet yang berisi foto kecil Raka dan satu lembar surat yang dulu ditinggalkan Nyonya Safiah. Ia membacanya pelan, seolah surat itu adalah surat cinta dari seorang ibu yang jauh di alam sana. Nur, hidup ini terlalu singkat untuk menyesali masa lalu, tapi cukup panjang untuk membuat masa depan orang lain menjadi lebih baik. Begitu bunyinya. Lela menatap langit dan tersenyum. Ibu, saya sudah coba semampu saya. Saya tahu saya bukan orang hebat, tapi saya ikhlas. Saya jalani semua ini dengan cinta. Sama seperti ibu mencintai saya dulu tanpa syarat, gumamnya. Air matanya mengalir, tapi bukan karena sedih. Kali ini ia menangis karena bersyukur. Karena dari tempat rendah dalam hidupnya, ia diberi kesempatan untuk berdiri. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak jiwa yang nyaris roboh. Dan malam itu, dalam diam, ia tahu bahwa cinta Nyonya Safiah tidak pernah benar-benar mati. Cinta itu kini hidup dalam setiap senyuman anak yatim, dalam setiap pelukan hangat para ibu, dan dalam setiap langkah kecil Lela menuju kehidupan yang lebih bermakna. Meski rumah asuhnya mulai dikenal dan mendapat banyak pujian, tak semua orang bisa melihat niat baik dengan mata bersih. Di kampungnya, masih saja ada suara-suara sumbang yang menuduh macam-macam. Ah, katanya kerja di Arab, pulang-pulang bisa bangun rumah, pasti pakai jalan gaib. Bisik beberapa tetangga. Pasti ada simpanan orang Arab. Masa ia cuma pembantu dikasih warisan? Tuduh yang lain. Bahkan ada yang diam-diam menyuruh anak-anak mereka menjauhi Raka. Jangan terlalu dekat, nanti kamu ketularan nasib aneh, kata mereka. Raka yang polos sempat pulang menangis. Teman-temanku bilang mama dukun. Aku nggak ngerti, kita kan cuma nolong orang. Lela hanya tersenyum pahit, menunduk, lalu memeluk Raka. Kita bantu orang bukan buat dipuji, nak. Dan kalaupun dicaci, kita tetap harus jalan. Karena ini bukan tentang siapa yang lihat, tapi siapa yang merasakan, jawabnya lembut. Ia mengajarkan anaknya bahwa kebaikan tidak harus dipahami semua orang. Bahwa dalam hidup ini, akan selalu ada yang sinis terhadap cahaya, karena terlalu lama tinggal dalam gelap. Tapi selama Allah tahu niat kita, maka tak perlu takut melangkah. Sejak itu, Lela dan Raka semakin kuat. Mereka belajar bahwa balasan sejati bukan dari manusia, tapi dari langit yang tak pernah lupa pada kebaikan sekecil apapun. Hingga akhirnya, Lela benar-benar mengerti makna dari semua yang ia alami. Dulu,
Ia pikir hidup hanya tentang bertahan, bekerja keras, dan membesarkan anak. Tapi kini, ia tahu, hidup adalah tentang meninggalkan jejak cinta yang tak bisa dihapus waktu. Ia bukan lagi Nurlela si janda miskin, bukan pula TKW yang dianggap tak punya masa depan. Ia kini menjadi sosok yang dicari oleh banyak hati yang kehilangan arah. Anak-anak memanggilnya Bunda Lela. Para janda menyebutnya penolong dari Allah. Tapi ia tak pernah membusungkan dada. Ia masih bangun sebelum subuh, masih memasak sendiri, masih mencuci piring, dan masih memeluk setiap anak yang mimpi buruk di malam hari. Di antara kesibukan itu, ia selalu menyisihkan waktu untuk duduk di ruang tamu kecil, membuka kotak kayu tua peninggalan Safiah, dan mengusapnya perlahan. Kadang ia mencium kotak itu, seolah masih bisa merasakan kehangatan sang majikan. Di dalam hatinya, Lela berjanji akan terus menjalankan amanah ini seumur hidupnya. Bahkan jika nanti uang warisan habis, ia akan tetap membuka pintu rumah asuh itu untuk siapapun yang butuh. Karena ia percaya, cinta sejati tak akan pernah habis meski dunia berubah. Dan selama masih ada satu hati yang bisa ia bantu, maka selama itu pula warisan dari Safiah akan terus hidup, bukan sebagai harta, tapi sebagai cahaya yang menuntun banyak jiwa. Kini, setiap kali seseorang bertanya, apa yang membuat Bu Lela mampu membangun semua ini? Ia hanya menjawab dengan satu kalimat yang sederhana, karena saya dulu pernah diselamatkan oleh cinta. Cinta dari seorang wanita asing di negeri orang. Cinta dari Allah yang datang lewat jalan tak terduga. Kisah Lela pun mulai menyebar di media sosial. Banyak yang terharu, banyak pula yang datang langsung hanya untuk melihat rumah itu. Tapi Lela tak berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Di akhir pekan, ia mengumpulkan semua penghuni rumah dan mengajak mereka bersyalawat bersama. Kita awali semua dengan sholawat. Karena Rasulullah lah yang mengajarkan kita tentang cinta dan kepedulian, ucapnya dengan senyum teduh. Di atas plang rumah asuh itu, kini tertulis kutipan kecil dari surat Nyonya Safiah. Cinta yang tulus, tidak memandang bangsa, warna kulit, atau status. Ia hanya butuh hati yang bersedia memberi. Dan begitulah Lela hidup, memberi dan terus memberi, bukan karena ia punya segalanya, tapi karena ia pernah tahu rasanya tidak punya apa-apa. Kisah ini adalah tentang perjuangan, cinta tanpa batas, dan balasan dari Tuhan yang tak pernah salah alamat. Dan jika kamu menangis mendengar kisah ini, itu karena hatimu masih hidup. Semoga kita semua bisa menjadi seperti Lela, atau setidaknya, jadi seseorang yang tak menutup mata saat ada orang lain sedang jatuh. Sahabat semua, jangan pernah remehkan pekerjaan yang dilakukan dengan hati. Kadang, pahala dan ganjaran tak datang langsung dari langit, tapi lewat tangan-tangan manusia yang diberi sentuhan kasih sayang oleh Allah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah seperti ini. Semoga menginspirasi.